Halo teman-teman, kita ketemu lagi dan di video kali ini kita udah bareng sama si NMAX ini ya. Dan kalau misalnya teman-teman ingat video terakhir soal NMAX ini itu bahas tentang penggantian kaliper. Jadi pakai punya kalipernya Yamaha R15 yang 2 piston gitu. Nah kalau misalnya teman-teman ingat juga di video sebelumnya itu banyak banget teman-teman yang ngasih input kalau misalnya harusnya yang diganti duluan itu adalah master remnya, karena master rem NMAX ini bawaannya kan yang kanan khususnya itu kan 11 mili. Kalau misalnya disandingin sama kaliper punya Yamaha R15 yang 2 piston gitu ya, yang ukuran diameternya jauh lebih gede dan dikali 2, nah itu feelingnya menurut teman-teman keempukan. Dan kalau misalnya menurut gue pribadi gitu ya, kalau misalnya kita recall sedikit soal video sebelumnya itu, menurut gue itu yang kanan itu masih bisa ditoleransi gitu, dalam artian itu empuk dan pakem gitu, nyaman-nyaman aja makanya. Cuman ya karena ini motor dipakainya secara bersama gitu ya, jadi alangkah baiknya kalau misalnya feeling pengeremannya itu diganti dengan feeling yang bisa diterima oleh semua yang makainya ini gitu. Nah jadi di video kali ini kita akan bahas nih soal master rem yang baru. Sebenarnya ini nggak baru juga sih, ini nempel udah lama banget gitu ya di NMAX, cuman baru sempat bikin videonya aja. Dan kalau misalnya teman-teman penasaran apa master rem yang nempel di sini, tonton terus. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut soal master rem yang sekarang nempel di NMAX ini, yaitu RCBS 1 gitu ya, kalau misalnya teman-teman mungkin udah bisa nebak juga dari gambarnya dan thumbnail. Jadi sebelum diputuskan untuk ganti ke RCBS 1 ini udah pernah dicoba beberapa master rem dulu sebelumnya gitu. Dan yang dulu sempat dipakai lama itu adalah master rem punyanya Kawasaki Ninja 150R yang 2 tak gitu ya. Jadi yang NMAX ini kan 11 mili gitu ya, dan itu feel-nya dianggap terlalu empuk. Nah, biar feel-nya bisa jadi lebih padat atau lebih naik lagi gitu ya, diganti dengan master rem yang ukurannya satu tingkat di atasnya. Kalau misalnya 11 mili berarti naiknya ke 12,7 mili gitu kan. Nah, 12,7 mili ini sebenarnya ada beberapa opsi sih, ada PCX, ada juga Ninja gitu. Tapi yang dipilih itu waktu itu adalah Ninja ya. Nah, impresi penggunaan dari Ninja sendiri gitu ya, master rem Ninja ini, itu sebenarnya kalau gue bisa bilang kurang enak sih ya, karena dia adalah tipe ngerem yang langsung nguk gitu. Jadi ketika teman-teman pencet ngeremnya sedikit, dia langsung udah nguk gitu. Dan yang kurang nyamannya lagi adalah dia ini feeling handle-nya, karena untuk motor sport gitu ya, jadi dia itu gede teman-teman. Jadi antara kanan dan kiri ukurannya beda, yang kanan lebih gede, yang kiri lebih kecil gitu. Jadi untuk master Ninja 150 itu pada akhirnya diganti karena ya emang kurang nyaman gitu. Nah sekarang kita mulai masuk ke pembahasan soal master rem RCBS 1 ini. Pertama kita akan bahas secara spesifikasi dulu kali ya. Jadi secara konstruksi dia ini udah radial dan ukurannya ini 14 mili. Nah, RCBS 1 ini ada dua ukuran ya teman-teman, 14 mili dan 17 mili. Jadi nanti teman-teman jangan salah beli gitu kan, karena ukurannya jauh banget gitu. Terus untuk paket pembelian, jadi kalau misalnya teman-teman beli kanan kiri gitu ya, sebenarnya sama aja sih, kanan kiri isinya itu ada unit master remnya, udah ada dapet tabung, bracket, dan juga ada banjo switch rem gitu ya. Jadi iya, dia switch remnya model yang banjo, nempel di drat banjonya itu. Jadi itu kalau gue sih sebenarnya kurang suka gitu ya. Cuma karena dapetnya itu, jadi ya udah gitu, daripada harus ngakalin lagi, harus nyari titik di mana bisa masang switch yang kayak biasa itu agak ribet. Jadi ya udah pasang aja yang di banjo gitu. Terus dia juga ada beberapa pilihan warna, yang di sini itu ada warna hitam, kalau nggak salah itu ada warna silver dan beberapa warna lainnya gitu ya. Dan secara finishing ya RCBS 1 ini bisa dibilang cukup lah ya, finishingnya rapi, bagus gitu ya, nggak ada
nggak ada sudut yang terlalu kasar banget sampai bikin tangan kegores, itu nggak ada sih. Terus kita lanjut soal fitmentnya, pemasangannya gitu ya di NMAX, khususnya NMAX Old ini. Sebenarnya ini nggak PNP banget sih teman-teman, karena NMAX ini kan dia ada batok yang segede gini gitu ya. Jadi di beberapa sudut itu emang dia masih nabrak-nabrak, jadi perlu teman-teman papas. Nah kalau misalnya teman-teman papasnya bisa rapi, ya hasilnya juga akan rapi juga gitu. Kayak misalnya teman-teman bisa lihat di sini, hasilnya cukup bagus, kayak yang PNP gitu ya jadinya, padahal ini harus ada beberapa titik yang dipapas. Tapi selebihnya dari itu udah nggak ada apa-apa lagi sih. Paling penyesuaian lagi ada di saklar untuk switch remnya ya, karena kan dia model banjo dan saklarnya itu dia agak sedikit beda dengan saklar bawaan yang nempel di si motornya gitu. Jadi perlu sedikit penyesuaian di situ aja. Selebihnya sih udah nggak ada lagi ya. Bracketnya bisa nempel dengan aman, posisi tabung minyak remnya ini aman dan nyaman, terus posisi handle-nya juga ini keluar masuknya ini masih bisa teman-teman atur, masih bisa nyesuaiin lagi, dan ini masih nyaman gitu sih teman-teman. Jadi secara fitment udah nggak ada masalah yang terlalu masalah banget sih ya, tinggal penyesuaian dikit-dikit aja. Lanjut soal impresi penggunaan, ini gue perlu tekanin dulu ke teman-teman kalau misalnya di sini si Master RCBS 1 ini dipasangin sama kaliper R15 yang 2 piston ya teman-teman, udah bukan kaliper bawaannya NMAX lagi. Jadi kan takutnya teman-teman udah nonton tapi ternyata salah tangkep gitu ya, dikiranya masih pakai kaliper bawaan NMAX. Ini udah enggak ya teman-teman, depan belakang udah pakai R15 yang 2 piston gitu. Nah, gimana sih impresinya? Ini asli enak banget sih teman-teman. Mulai dari feelingnya, dia ini feelingnya cukup linear ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeremnya dikit, ya udah dia ngeremnya dikit gitu. Feelingnya bagus, feedbacknya juga. Dan ketika teman-teman langsung narik gini, dan dia langsung ngeremnya tuh pakem juga teman-teman. Jadi bisa dibilang feelingnya enak, linear. Terus dia juga secara nekennya ya, kita neken si handle-nya itu dia bisa dibilang empuk, tapi nggak yang ngelos sampai ke dalam gitu, empuk tapi padat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman rasain pakai tangan ini nariknya empuk gitu, cuman dia ini kalau udah titik tertentu gitu ya, dia padat gitu, nggak ngelos sampai dalam banget gitu. Terus juga secara pengereman ini pakem banget sih. Jadi kalau misalnya teman-teman buat pakai harian nyaman, macet-macetan gitu ya, jalan santai ini nyaman banget. Dan kalau misalnya teman-teman mau pakai buat keluar kota gitu kan, misalnya dari Bandung ke Lembang, itu juga masih enak banget teman-teman. Nah ini ada satu hal yang kelupaan sih teman-teman. Jadi dia ini selain feelingnya yang nyaman, dia ini digenggamnya juga bisa nyaman ya teman-teman. Itu karena dia ini punya setelan lever yang banyak banget teman-teman, rentangnya tuh jauh banget. Dari yang deket banget ke si handle gripnya gitu ya, sampai ke yang jauh banget. Jadi misalnya teman-teman jadinya misalnya sarung tangan pakai extra small gitu, terus teman-teman juga ada juga yang pakai sarung tangannya 2XL gitu kan, itu jadinya panjangnya beda kan, yang satu pendek yang satu panjang gitu. Nah ini nggak masalah teman-teman di RCBS 1 ini, jadi dia bisa di style pendek banget, panjang banget, jadi udah bisa nyesuaiin dengan kebutuhan teman-teman gitu, tangannya enaknya segimana sih ngegantungnya gitu sih. Jadi itu faktor tambahan yang bikin pakai Master M RCBS 1 ini makin nyaman gitu teman-teman. Tapi meskipun punya banyak keunggulan ya, RCBS 1 ini tuh tetap punya kekurangan sih ya. Yang pertama nih kalau menurut gua, ini kan di handle-nya teman-teman lihat ada lubangnya kan. Nah lubangnya ini kalau misalnya teman-teman raba, ini tuh dia masih agak kasar gitu, nggak tajam, cuma masih agak kasar. Itu dampaknya ketika teman-teman kalau misalnya lagi naik motor, nggak pakai sarung tangan gitu ya, lagi nyantai. Nah ini kalau misalnya tangan teman-teman ada yang kegesek ke sini nih, nah itu agak kurang nyaman aja sih. Kayaknya harusnya bisa dibuat lebih halus lagi gitu. Atau ya kalau mau lebih enak ya teman-teman tinggal pakai sarung tangan aja, itu udah beres masalah. Terus yang kedua, di sini tuh kadang gue menemukan, khususnya kalau yang di gue kasusnya di handle kanan doang ya, jadi dia itu kayak ada klek-kleknya gitu loh, jadi kayak ada bagian yang gak presisi gitu di dalamnya tuh. Jadi kayak misalnya nih abis gue dorong ke depan, truk, gue tarik, nah ini dia ini kayak ada suara tek tek tek, nah kayak gitu. Itu sebenarnya gak ganggu sih ya, secara performa sih nggak ngaruh apa-apa, cuman
Ya kalau yang kiri ini bisa normal aja, ya yang kanan ada kayak gini kan jadinya agak risih aja gitu ya, gitu. Terus selanjutnya juga ada beberapa kasus nih, gue waktu itu sempet baca, jadi beberapa teman-teman yang pakai RCB 1 ini mengalami kebocoran minyak rem dari bagian sealnya. Itu ada dua penyebabnya, ada yang emang dari seal, ada yang kedua itu dari si inner tube si masternya. Jadi ada yang bocel atau gimana gitu ya, jadi dia itu tetap akan rembes ketika si sealnya juga udah diganti berapa kali pun dia tetap akan rembes gitu, nggak akan mengaruh gitu. Cuman untuk di NMAX ini nih yang nempel di sini itu nggak kejadian sih ya, ini udah cukup lama dan untungnya nggak kejadian gitu. Jadi mungkin itu hoki-hokian aja kali ya. Kesimpulannya dengan harga 1,8an gitu ya untuk set kanan kiri yang master rem radial gitu ya. Kalau teman-teman mungkin motornya Aerox yang kiri masih tromol ya mungkin akan lebih murah gitu ya. Tapi kalau misalnya kanan kiri radial kayak gini, ini kurang lebih 1,8 terakhir gue cek ya segitu ya. Worth it nggak sih jadinya? Ya menurut gue sih worth it aja ya, karena teman-teman dapat finishing yang rapih, desain yang oke, terus juga fitur-fitur yang lumayan gitu ya untuk rentang harga segitu, dan feeling pengereman yang enak banget gitu ya. Ini pakem banget, malah kalau menurut gue sih kepakeman ya. Jadi teman-teman harus pastiin ban yang teman-teman pakai itu juga mumpuni gitu kan. Jangan sampai nanti remnya pakem banget terus teman-teman panik brake terus malah jadinya ngeglosor gitu kan ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi ya gue bisa bilang dengan harga 1,8 teman-teman mau upgrade pengereman master remnya gitu ya, ya itu oke banget gitu. Ditambah mungkin ya kaliper kurang lebih depan belakang 700.000 lah ya. Jadi dengan budget 2,5 sampai 3 juta ya teman-teman udah bisa dapat pengereman yang menurut gue ya enak gitu untuk sekelas NMAX gitu ya. Yang bobotnya NMAX ya ini udah cukup banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung mau ditanyain, tulis aja langsung di kolom komentar dan nanti gue akan coba jawab ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you teman-teman.